Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa denganku Taufikun Makmur yang akan mengungkap kisah dan situs bersejarah. Kali ini saya akan mengungkap seklumat kisah Ki Pandan Jati, Bantar Bolang Pemalang. Sebelum lebih lanjut jangan lupa subscribe, like dan komen, biar tidak ketinggalan kisah situs bersejarah. Bagi masyarakat khususnya di Pulau Jawa yang sering melakukan perjalanan ziarah, tentunya sudah sangat familiar dengan keberadaan makam keramat yang salah satunya adalah makam Syekh Pandan Jati. Selain itu, ada pula makam Mbah Bantar Bolang dan muridnya, yaitu Ki Palintaran. Mbah Bantar Bolang sendiri diyakini sebagai leluhur masyarakat di daerah tersebut. Selain makam Mbah Bantar Bolang, makam Syekh Pandan Jati sendiri menjadi yang paling ramai diziarahi karena keyakinan masyarakat bahwa selain sakti, Ki Pandan Jati juga merupakan salah satu penyebar Islam di daerah tersebut. Pandan Jati diyakini sebagai salah satu waliullah yang pernah menjalankan syiar Islam semasa hidupnya. Dalam sejarahnya, Ki Pandan Jati sendiri adalah seorang tokoh atau pembesar kerajaan Mataram yang mengasingkan diri ke daerah barat, tepatnya di kawasan hutan Bantar Bolang. Ki Pandan Jati mengasingkan diri karena ia dituduh melakukan korupsi dan dihukum seumur hidup. Saat berada di tengah hutan itulah Ki Pandan Jati lantas bertemu dengan Mbah Bantar Bolang, seorang petapa sakti nan mumpuni. Karena merasa iba dan tersentuh oleh kebaikannya, Mbah Bantar Bolang lantas mengizinkan Ki Pandan Jati untuk tinggal di rumahnya. Sambil berurai air mata, Ki Pandan Jati pun mulai menceritakan kisah hidupnya yang sedang didera fitnah. Sejak itu, Mbah Bantar Bolang pun merasa semakin yakin kalau Pandan Jati adalah orang yang baik hati. Ki Pandan Jati kemudian diangkat menjadi murid dan digembleng dengan bermacam ilmu kanuragan dan juga budi pekerti. Bersama murid Mbah Bantar Bolang yang lain yaitu Ki Palintaran, Ki Pandan Jati lantas menjelma menjadi pribadi yang sangat tangguh secara lahir dan batin. Dalam persepsi budaya masyarakat Jawa, Ki Pandan Jati diyakini sebagai sosok linuwih yang waskita dan mumpuni. Bersama Ki Palintaran yang sudah lebih dulu berguru, Ki Pandan Jati menjadi murid kesayangan Mbah Bantar Bolang dan mewarisi semua ilmu kedikdayaan dari gurunya tersebut. Palintaran dan Pandan Jati adalah dua pendekar sakti dan berbudi luhur. Karena laku spiritual dan olah kebatinannya, Ki Pandan Jati dan Ki Palintaran menjadi orang sakti yang weruh sedurunge winara atau mampu menerawang sebuah peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Merasa semakin rapuh karena termakan usia, Mbah Bantar Bolang lantas bermaksud mencari penerusnya. Namun karena Ki Pandan Jati dan Ki Palintaran sama-sama mumpuni, Mbah Bantar Bolang pun merasa bingung untuk memilih. Mbah Bantar Bolang lalu menguji kedua muridnya tersebut untuk mengetahui siapa yang paling layak menjadi pemimpin di padepokannya kelak. Ia pun meninggalkan padepokan secara sembunyi-sembunyi dan memberikan kesempatan kepada Ki Pandan Jati dan Ki Palintaran untuk memimpin dan memberi pengajaran kepada murid-muridnya yang lain. Ditinggalkan sang Maha Guru, seluruh murid Mbah Bantar Bolang merasa kehilangan. Ki Pandan Jati dan Ki Palintaran lalu berusaha untuk menemukannya. Karena memiliki mata batin yang lebih tajam, akhirnya Ki Pandan Jati mampu menemukan gurunya tersebut. Saat keduanya bertemu, Mbah Bantar Bolang enggan untuk kembali menjadi guru dan meminta Ki Pandan Jati untuk memimpin padepokannya. Ki Pandan Jati lantas menuruti kemauan Mbah Bantar Bolang dengan menjadi guru dan memimpin padepokan tersebut hingga akhir hayatnya. Hingga kini makam Mbah Bantar Bolang dan kedua muridnya yang relatif berdekatan ini selalu ramai diziarahi. Namun karena diyakini sebagai salah satu tokoh Mataram yang pernah mensyiarkan Islam di daerah tersebut, makam Syekh Pandan Jati menjadi yang paling ramai diziarahi. Ketiganya dimakamkan di tanah perbukitan yang di bawahnya mengalir sebuah sungai. Secara khusus, pemerintah dan masyarakat Bantar Bolang selalu memperingati acara Wungon yang sudah menjadi tradisi turun-temurun dan diperingati setiap malam tanggal 17 Agustus atau persis menjelang Hari Proklamasi Kemerdekaan RI. Dalam prosesi Wungon tersebut, tokoh masyarakat setempat akan membacakan sejarah makam Syekh Pandan Jati tersebut.
Sebagian menyebutkan makam Syekh Pandanjati di Bantar Bolang ini hanya sebuah petilasan. Sebuah riwayat menyebutkan, Ki Pandanjati lantas berkelana ke arah selatan untuk mensiarkan Islam hingga akhirnya kembali ke Mataram. Ki Pandanjati kembali dan diterima di Mataram setelah tuduhan yang dialamatkan kepada dirinya tidak terbukti. Terlepas dari itu, makam Syekh Pandanjati merupakan sebuah situs budaya religius yang memiliki nilai-nilai luhur dan patut diteladani. Terlepas dari apapun niat hati para peziarah, makam Syekh Pandanjati tetap menjadi legenda dan kearifan lokal bagi masyarakat Bantar Bolang. Begitulah seklumat sejarah Ki Pandanjati, Bantar Bolang Pemalang, yang saya ketahui. Semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan dalam penyampaian mohon maaf.